Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali ya di ibadah online Abi Ciujung hari ini. Nah adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Aku harap sehat semuanya ya. Nah adik-adik, sudah siapkan kita semua untuk ibadah pada hari ini? Semuanya duduk manis, sudah mandi, ya, sudah siap untuk beribadah. Maka harap adik-adik semua sudah siapkan hati juga ya untuk kita memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa ya. Yuk semuanya kakak ajak kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siap mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, adik-adik semangat ya. Laskar Kristus. Yes, 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 yes. Adik-adik hari ini gembira nggak? Gembira? Wah, hebat. Semua pasti bergembira ya. Walau kita di rumah aja, kita harus tetap bergembira. Karena ini adalah hari Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita beribadahnya di rumah masing-masing, tapi Tuhan hadir loh. Tuhan ada di setiap rumah kita masing-masing. Dan lebih, Tuhan ada di hati kita. Yuk kita naikkan pujian ini dengan semangat ya. Kita naikkan pujian ini. Hari ini, ku rasa bahagia. Adik-adik di sini semua punya teman? Punya ya. Bahkan adik-adik mungkin punya banyak teman ya. Mungkin ada temannya 5, bahkan lebih dari 5, 10 ya. Nah, kakak yakin adik-adik seneng ya kalau punya teman. Tapi dari semua teman kita, pasti adik-adik ya ada sahabat, yaitu teman baik atau teman yang lebih dekat. Biasanya kalau sahabat itu ya kita bisa saling berbagi, kita bisa saling bercerita, pokoknya akrab gitu ya adik-adik ya. Biasa kita percaya sama dia dan biasa kita juga mengasihi sahabat kita atau teman dekat kita ini ya adik-adik. Nah Tuhan Yesus juga
juga mengasihi kita. Dia juga sahabat setia buat setiap kita anak-anaknya. Yuk kita naikkan puja ini, kita mau katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Iya adik-adik, kalau kita punya teman dekat, punya sahabat, itu biasanya selalu bersama-sama ya. Seperti pujian tadi bilang, seperti mentega dengan roti yang selalu bersama-sama tuh. Kalau kita makan roti pasti diolesin dulu dengan mentega ya, baru dikasih biji seres gitu ya. Begitu juga kalau kita berpakaian, kalau kita pakai celana ya nggak mungkin kita nggak pakai baju, pasti saling bersama-sama. Pakai celana juga harus pakai baju ya kan, nggak mungkin pakai baju doang atau pakai celana doang. Nah begitu juga kalau kita punya sahabat, kita selalu bersama-sama ya, saling mengasihi, saling mendukung ya adik-adik. Nah adik-adik mungkin punya teman di rumah, di sekolah ataupun di gereja, di sekolah minggu ya. Adik-adik pasti punya sahabat atau teman dekat yang dekat sekali sama adik-adik. Pasti adik-adik mengasihinya ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat nih teman-teman kita, khususnya dari kelas Abraham yang juga punya teman, punya sahabat ya, punya teman dekat. Nah biasanya mereka kalau sama teman dekatnya ngapain ya? Mungkin mereka bermain atau berbagi makanan bersama, atau mereka suka foto bersama gitu ya. Yuk kita mau lihat yuk foto-foto dari kelas Abraham bersama teman-teman mereka atau sahabat-sahabat mereka. Nah adik-adik,
Itu dia Kadi, bagus ya, keren ya. Wah, adik-adik kita, teman-teman kita bersama teman-teman mereka, bersama sahabat-sahabat mereka. Dan kelas-kelas lain, kelas Binyamin, kelas Daud, kakak yakin adik-adik juga punya nih teman-teman atau punya sahabat, teman dekatnya ya, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja ya. Dan biarlah kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, pasang telinga, siapkan hati ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kakak ajak semuanya, kita naikkan pujian ini, kita mau katakan, ini telingaku Tuhan. Pakailah seluruh isi hatiku. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Katakan aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi, memuji nama-Mu. Tuhan, sekarang kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dan melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang Tuhan boleh pakai menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kakak yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan kakak hari ini.
Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kita akan sama-sama melihat sebuah film. Ya, nanti kita akan belajar dari film itu. Oke, selamat menyaksikan. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Bagaimana adik-adik? Sudah lihat filmnya? Ya, coba adik yang di sana bisa melihat ada dua tokoh utama di dalam cerita ini. Di dalam video tadi. Siapa coba ulangi namanya? Betul, itu si Daud dengan Yonatan. Ada hal istimewa yang luar biasa kita pelajari hari ini. Daud dan Yonatan adalah merupakan sahabat yang paling baik yang patut kita contoh. Kenapa kita harus contoh ya? Nah, kita lihat. Di dalam 1 Samuel 18 ya. Coba kita baca. Kenapa Yonatan dan Daud ini menjadi sahabat yang sangat baik, yang perlu kita contoh. Kenapa ya? Adik-adik kan juga punya teman ya, punya sahabat di sekolah, sekolah minggu, bahkan mungkin juga di rumah, di tetangga. Kita punya sahabat. Kadang-kadang kita bilang, nyebelin ya kalau main sama dia. Tetapi tidak dengan Yonatan dan Daud. Kita lihat belajar dari 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Luar biasa ya adik-adik ya. Apa yang luar biasa? Yonatan dikatakan mengasihi Daud loh, mengasihi Daud. Bukan cuma asal aku mengasihimu, enggak. Tapi dia mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Dasar dari persahabatan yang baik adalah kasih. Sama seperti Kristus yang sudah mengajarkan kita. Dia juga mengajarkan tentang kasih. Yesus adalah sahabat yang terbaik buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Tapi bagaimana dengan Yonatan ini juga yang begitu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, Daud ini kan telah berhasil mengalahkan Goliat dan dia ditugasi oleh Raja Saul, ayahnya si Yonatan itu, untuk berperang. Yonatan tahu loh apa yang menjadi kebutuhan Daud. Karena dia suka perang, pasti dia butuh baju perang. Sebagai sahabat yang baik, dia mengasihi, tadi dikatakan, mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yonatan?
Kita lihat di ayat 3 dan kemudian di ayat 4. Kita baca ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena, diulangi lagi, ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Lalu Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, bahkan pedang, dan juga panahnya, ikat pinggang. Dia kasih semua ke Daud. Luar biasa. Yaitu baju perangnya, jubah kesayangannya, pedang kesayangannya, semuanya punya dia yang terbaik, dia kasih ke Daud. Sahabat yang baik itu suka memberi apa yang menjadi kebutuhan temannya. Ya, sahabat yang baik tidak pelit. Kalau kita punya makanan, awas tuh ada siapa ya tuh. Langsung makanannya, kuenya diumpetin, takut diminta. Berarti kita belum menjadi sahabat yang baik. Kalau kita tidak suka memberi. Sebaiknya kalau sebagai sahabat yang baik, kita harus belajar memberi. Kalau kita punya makanan, kita bisa bagikan, bisa berikan, kita bisa tawarkan kepada teman. Yang kedua, ayo adik-adik, apa tadi? Tentang persahabatan. Kalau tadi yang pertama, persahabatan itu didasari harus oleh kasih, ya, mengasihi seperti kita dan mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Sedangkan yang kedua, persahabatan itu tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan sahabat. Kita harus mau bergaul dengan semua orang, dari suku apa saja, ya. Kemudian dari apakah dia orang kaya, apakah dia orang yang sederhana. Ya, kita harus mau bersahabat dengan semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan. Sama seperti Yonatan. Dia tidak melihat si Daud itu orang yang sederhana. Dia cuma gembala. Ya, sedangkan dia anak raja. Nah, jadi begitu adik-adik ya. Jadi ada 2 poin ya yang tadi kita sudah pelajari hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang ayat hafalan, tentang persahabatan ini. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita adalah Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Gimana? Bisa adik-adik? Oke. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang ayat hafalan. Wah, siapa yang bisa hafal minggu depan? Coba kalau minggu depan adik-adik ada yang bisa hafal dan dengan gerakan ya, yang tadi hafalannya dari mana? Amsal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Coba adik-adik kalau minggu depan nih kakak kasih tantangan ya. Minggu depan yang bisa hafal, lalu ikuti gerakannya yang tadi kakak Lingling sudah ajarkan. Kamu foto atau videokan. Lalu videonya itu dikirim ke nomor ini ya, ke nomor ini, video ini. Kakak tunggu sampai hari minggu depan. Siapa yang cepat kirim ya,
dua tercepat kirim ke nomor ini. Kakak akan kirim bingkisan ke tempat adik-adik. Ya, tunggu ya. Adik-adik kan anak yang hebat. Kakak tunggu sampai minggu depan. Ayo mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua, anak-anak sekolah minggu, Abi Ciujung, dapat menjadi sahabat yang baik bagi teman-temannya. Dapat mengasihi sahabatnya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan juga Tuhan tolong agar mereka juga menjadi sahabat dengan semua orang. Mereka menjadi sahabat yang tidak menyakiti temannya, tetapi suka memberi dan juga melindungi, menjaga teman-temannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu Ciujung ke dalam tangan-Mu, biar mereka menjadi anak-anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati orang tua mereka, supaya orang tua mereka juga boleh membimbing anak-anak ini takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan berkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Adik-adik jangan lupa ya, dihafal dan dilakukan. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau bersatu di dalam doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu Ciujung. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan berkati juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, di gereja kami, GBI Ciujung. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.